Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah program mineri ini. Nah, ini merupakan materi terakhir ya di mata kuliah Prolin ini. Jadi kemarin kita sudah membahas semua metode tentang model transportasi ya. Kemudian ini nanti Ibu akan menjelaskan masih lanjutan tentang model transportasi, tapi tentang pengujian optimalitasnya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil dari keempat metode yang kemarin, hasil dari 4 metode tersebut kita ujikan dengan pengujian optimalitasnya. Nah, sekarang di sini sebelum kita masuk ya, jadi metode pengujian ini terbagi menjadi 2, yaitu dengan menggunakan metode stepping stone dan modified distribution method atau MODI ya. Nah, sebelum masuk ke sini perlu kalian ketahui dulu tentang degenerasi dan redundansi ya. Kenapa? Karena nanti syarat untuk melakukan pengujian optimalitas ini kita melihat dulu apakah model transportasi ya, tabel model transportasi terakhir yang kita dapatkan mengalami degenerasi dan redundansi atau tidak. Kalau mengalami, artinya kita harus melakukan ya metode agar bisa dilanjutkan ke pengujian yang selanjutnya. Oke, langsung saja ya. Pertama tentang degenerasi dan redundasi, apa itu ya? Jadi yang pertama itu degenerasi atau degeneration ya. Jadi degenerasi itu merupakan gejala awal muncul pada tabel awal. Jadi kalian harus tahu dulu ya, ini harus mengenal dulu aturan M ditambah N dikurang 1 ya. Jadi M itu adalah kolom, N adalah baris, kemudian dikurangi dengan 1. Ini nanti kita lihat berdasarkan tabel ya. Oke, jadi kapan degenerasi itu terjadi? Jadi degenerasi itu terjadi ketika jumlah sel yang terkena alokasi distribusi lebih kecil dari aturan ini ya. Jadi kalau degenerasi itu jumlah sel yang terkena alokasi distribusi, artinya yang terisi ya. Artinya yang terisi itu nanti lebih kecil dari aturan M ditambah N dikurang 1 ya. Sehingga nanti harus menambahkan ya, intinya itu nanti harus menambahkan epsilon ya, atau di sini tanda ini ya, epsilon ya. Oke, jadi nanti ada penambahan epsilon. Nah, lihatnya dari mana? Sekarang kita lihat di sini ya, sesuai dengan bab yang sebelumnya. Jadi jika kita perhatikan tabel awal yang telah kita peroleh dari 4 metode berbeda, baik NWC, LCM, RAM, dan FAM, terlihat bahwa pada tabel awal yang didapatkan dengan menggunakan FAM, nah gini ya, artinya yang menggunakan FAM itu mengalami degenerasi ya. Kenapa? Coba kita lihat. Ini didapat dari bab selanjutnya ya. Jadi tabel ini sudah ada di bab selanjutnya, bab sebelumnya, sudah ada di bab sebelumnya. Nah, yang terakhir ya, tabel terakhir. Di sini kita lihat bahwa ada 4 alokasi yang terisi ya. Yang ini, kemudian ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Sedangkan kita harus mencari dulu aturan M tambah N dikurang 1. M ditambah N dikurang 1. M itu jumlah kolom, N jumlah baris, kemudian dikurangkan 1. Lihatnya dari mana? Dari tabelnya. Nah, di sini kita punya ada 3 ya. Kita punya 3 kolom dan 3 baris. Jadi kita tulis 3 kolom ditambah 3 baris dikurang 1. Berarti 3 ditambah 3 itu 6. 6 dikurang 1 itu adalah 5. Nah, 5 aturannya itu adalah 5. Sedangkan ketika kita mencari dengan menggunakan metode FAM, distribusi yang terisi hanya 4. Artinya ini lebih kecil kan? 4 lebih kecil dari 5 ya. Jadi pengisian distribusinya lebih kecil dari aturannya. Nah, inilah sehingga dia disebut dengan degenerasi. Nah, kalau mengalami degenerasi maka wajib ditambahkan epsilon. Oke, jadi ditambahkan epsilon. Nah, epsilon itu diletakkan di mana? Ini tabelnya tadi ya. Nah, jadi epsilon itu kita letakkan di sebarang tempat. Nah, jadi kalau di sini ya, epsilonnya diletakkan di sini. Oke.
Baru ketika sudah diletakkan ini nantinya, baru nanti kita lanjut ke metode pengujiannya. Nah, ini ya di sini sudah dijelaskan ya pada diktat itu sudah ada. Sebenarnya tidak ada aturan, memang tidak ada aturan untuk menempatkan epsilon tadi, ya, menambahkan epsilon tadi. Namun, ya, demikian pemahaman yang baik terhadap karakteristik model pengujian nantinya ya, dan revisi akan sangat membantu kita dalam menempatkan epsilon secara tepat. Jadi penempatan epsilon itu ya tidak ada aturannya. Jadi terserah diletakkan di mana, tapi ketika kita tahu nanti tentang karakteristik model pengujian, nanti kita akan tahu sebaiknya epsilon itu akan diletakkan di mana. Oke, paham ya? Jadi itu tadi tentang degenerasi. Ya, jadi pengurangan artinya jumlah distribusi yang ada ya itu lebih kecil dari aturan. M tambah N dikurang 1. Nah, yang kedua ada namanya redundansi. Nah, redundansi itu kebalikan dari degenerasi tadi. Jadi redundansi itu kebalikan dari degenerasi tadi. Kalau dia lebih kecil ya, maka redundansi itu lebih besar ya. Jadi jika degenerasi ditunjukkan dengan jumlah sel yang terkena alokasi distribusi lebih kecil, maka redundansi kebalikannya ya. Jadi kalau jika redundasi dia lebih besar, redundasi itu lebih besar dia. Nah, apa yang dilakukan kalau mengalami redundasi? Jika mengalami redundasi, maka perlu dilakukan pemindahan. Jadi nanti ada pemindahan alokasi ya, alokasi pendistribusian pada sel yang kosong nanti, atau menggabungkan dengan sel yang sudah ada ya. Jadi itu kalau terjadi redundansi. Ingat, jadi untuk melakukan pengujian optimalitas baik menggunakan stepping stone ataupun MODI, kita harus ya melihat dulu apakah tabel dari model transportasi terakhir kita tadi mengalami degenerasi dan redundansi atau tidak. Jika mengalami salah satu di antaranya, maka kita harus ya tidak bisa langsung melakukan pengujian. Jadi harus dicek dulu ya, dicek dulu. Ya, kalau tidak mengalami degenerasi dan redundansi artinya sama jumlahnya dengan aturan, maka kita bisa langsung masuk ke metode stepping stone ataupun metode MODI. Seperti itu ya. Oke, untuk video selanjutnya itu Ibu langsung menjelaskan tentang metode stepping stone. Oke.